Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana ila wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-muhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahya amma ba'd. Hadrat Syekhina wa Mursyidina Sultan Al-Qiyad Al-Samad Syekh Muhammad Abdul Ghawth Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para asatidz, para pengurus TKM Mushola Al-Hikmah, terkhusus Syekh Baik Dr. Ustaz Misbari dan keluarga Ibnu Abbas bagian Pondok Pesantren Surya Yasin Al-Azhar yang sedang menempuh akibat keimanan, semoga diberkahi semuanya segalanya selamanya. Kalau berkata Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam kesempatan khidmah ilmiah manaqib malam hari ini, yang pertama saya akan menyampaikan yang sering disampaikan oleh para ulama, para ustaz, para kiai umum. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan sampaikan sabda Guru Agung Pemusahabah Aus. Yang ketiga, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita kalau di acara pengajian dimanapun, oleh para kiai, para ustaz, para penceramah sering menyampaikan, kalau kita beramal dengan riya, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah, kecuali hanya dengan ikhlas. Sering dengar begitu, Pak? Bu, sering. Ketika kita beramal riya, tidak akan diterima oleh Allah. Baru diterima apabila dengan ikhlas. Riya itu apa? Riya itu apa? Sering orang menyampaikan riya itu adalah amalan yang kita kerjakan yang tujuannya ingin dilihat, ingin dinilai, dilihat oleh orang. Itu umumnya begitu. Padahal riya itu bahasa Arab. Tidak salah itu juga, tapi yang lebih tepat, amalan apa saja yang terlihat oleh mata. Jadi, amalan apa saja yang terlihat oleh mata. Gerakan yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga, bagi amalan, kerjaan, dan ucapan. Ucapan apa saja, wirid, dzikir, bacaan apa saja, gerakan apa saja, tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau sebatas amalan ucapan ini sebatas hanya yang dilihat, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena amalannya tidak sampai kepada Allah. Yang diterima itu apabila sampai. Kalau tidak sampai, sekarang hampir semua
punya HP. Punya. Dari HP kita belajar. Kalau kita WA, tik 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 ngetik, share, dikirim. Kalau setelah ngetik terus dikirim, yang keluarnya bulat, suka ada gambar bulat keluarnya. Itu tandanya apa? Tidak terpilih. Bukan pending, nggak terkirim. Kenapa? Nggak ada pulsanya. Kalau coba kita kotaknya udah habis, pulsanya udah habis. Coba kita WA, kirim, pasti yang keluar gambarnya 0. Ya, 1. Terus kita ketik lagi, tik, kirim ke bawah kirim, seret, ada contreng 1. Tandanya apa? Tandanya apa kalau contreng 1? Masih akan. Tidak. Belum sampai, tapi udah keluar. Dari kita sudah keluar, tapi belum sampai ke bawah izin. Kenapa? Bisa jadi bawah izinnya nutup pintu, HP-nya diseret, dimatiin. Karena yang nutup HP-nya dimatiin, saya kirim, saya sudah mengirim, tapi belum sampai. Itu contreng 1. Kalau contreng 2, tandanya sudah sampai. Kalau warnanya biru, tandanya sudah kabul, sudah dibaca, itu namanya. Kenapa? Sudah dibaca karena sampai, bahasa Arabnya kabul, sudah diterima. Karena sampai berarti sudah diterima. Amalan riya, amalan sum'ah tidak sampai kepada Allah karena nggak ada pulsanya, nggak ada ikhlasnya, nggak sampai, makanya tidak diterima. Nah, kalau sudah tandanya hijau, baru dijawab oleh Pak Wahidin ke saya, itu namanya diijabah. Kalau kabul baru diterima. Mudah-mudahan kalau kita kabul itu baru diterima. Kalau kalian kita langsung dijawab, itu namanya diijabah. Dijawab. Jadi pengen dikabul ataupun dijawab? Tidak akan bisa dijawab kalau belum dikabul dulu. Nah, bagaimana dikabul? Harus ada pul. Jadi amalan apa saja yang pakai gerakan, Allahu Akbar, ini gerakan. Mulutnya Allahu Akbar, bacaan, gerakan apa saja. Kalau tidak akan sampai kepada Allah. Kenapa? Tidak sampai karena yang kecuali dengan ikhlas. Jadi yang mengantarkan ucapan perbuatan kita, mengantarkan sampai kepada Allah harus dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Nah, ini banyak orang nyari ikhlas itu ya ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Itu mah cuma nyari-nyari sendiri. Makanya ada sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa ikhlas? Ikhlas itu apa? Sahabat nanya ke Rasul, ikhlas itu apa? Rasulullah nggak jawab. Ditanya, saya nanya dulu ya sama malaikat Jibril. Itu kalau kita ditanya nggak bisa, jangan sok tahu. Jujur aja, mohon maaf ya sebelum tahu. Rasulullah saya tanya, mohon apa ikhlas? Mohon maaf ya, saya nanya dulu. Rasul itu. Kalau kita kan ikhlas ya karena Allah dari itu nyari-nyari. Seakan kita tahu padahal itu tidak. Kata Rasulullah, kita saya nanya dulu sama malaikat Jibril. Nanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ikhlas itu apa? Kata malaikat Jibril, saya mau nanya dulu ya sama Allah. Coba dari hadis ini menerangkan kita kalau tidak tahu jangan sok tahu.
Kalau tidak tahu harus nanya, tapi yang ditanya kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Jangan ngambil definisi sendiri. Mereka juga nanya kepada Allah, ya Allah, ikhlas itu apa sih? Dijawab oleh Allah, asrarun min asrari, satu rahasia di antara semua rahasia Tuhan. Jadi ikhlas itu adalah rahasia. Kalau rahasia itu orang banyak yang tahu Enggak. namanya juga rahasia. Asrarun min asrari, satu rahasia dari semua rahasia. Di rubuh yang rahasia ini akan saya taruh. Man akbatu lah, akan saya taruh rahasia ini di hatinya seseorang yang aku cintai. Jadi kalau rahasia itu hanya dikasihnya sama orang yang betul ya? Betul nggak kalau rahasia itu hanya dibuka sama orang yang kita cintai? Saya waktu lahir kata ibu saya telanjang. Karena saya waktu lahir nggak tahu. Kayaknya sama ya? Sama. Waktu lahir telanjang. Dikasih celana, dibedong, macam-macam. Mulai rasa malunya muncul. Waktu lahir mah nggak ada rahasia. Semua terlihat dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang perempuan sama Bu ya. Kan ibu melahirkan kan? Nah, anak kita lahir semua telanjang, nggak ada rahasia. Mulai dikasih celana, dikasih rok, dikasih baju, dibungkus, sampai mulai gede. Akhirnya dari ujung kaki sampai ujung rambut ada yang paling dirahasiakan. Betul banyak Pak. Dirahasiakan sampai Pak nonton. Ibunya kan waktu melahirkan tahu kan. Tapi berani nggak dia dalam ibunya? Oh ibu. Itu rahasianya penyokong. Tapi untuk orang yang dicintainya gimana? Untuk orang dicintainya? Mangga. Iya Bu. Iya. Tidak ada rahasia untuk orang yang dicintai. Jadi rahasia ikhlas itu adalah rahasia Allah di dalam sekian rahasia yang diberikan untuk yang dibuka rahasia itu untuk orang yang dicintai. Jadi siapapun yang mendapat ikhlas ini, mendapat rahasia ini termasuk orang yang dicintai. Tidak ada rahasia antara kita. Nah, yang dikatakan apa itu? Tadi yang baru ya. Kan tadi bahasa bikin kopi, bikin rahasia. Telah dimasukkan di hati kita akan masuk dipilih oleh Allah menjadi orang yang dicintainya. Akhirnya sudah bukan rahasia lagi, kita sudah tahu. Apakah ikhlas itu? Jadi apa saja ucapan apa, gerakan apa saja, kalau ketika melakukannya, ketika membacanya ada ininya, maka semua gerakan kita, bacaan kita sampai kepada Allah. Nah, dikabul karena ada. Kalau belum ada ininya, berarti belum diterima. Kenapa? Belum sampai. Paham? Jadi ikhlasnya jangan definisi sendiri ya. Ikhlasnya tadi satu rahasia. Makanya saya ingat waktu ziarah Wali Songo tahun 2013 di hutan di Hotel Tuban. Habis subuh para sahabat menyampaikan, tidak ada rahasia untuk orang yang dicintainya. Rahasia apa saja? Abah seorang mursyid pasti punya rahasia, tapi Abah akan membuka kepada orang-orang yang dikehendaki. Kalau masih jauh, ya tahu.
Enggak ada rahasia di antara kita. Jadi tolak ukurnya dekat atau jauh dari kita, dicintai atau belumnya, udah punya rahasia belum? Itu kata yang sering disampaikan kepada kita. Yang kedua sabda apa? Peragaan rukun Islam dan amaliyah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah kalau sebatas peragaan, kecuali dengan penyawaan dan perasaan. Peragaan rukun Islam dan ibadat yang lainnya tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan penyawaan dan perasaan. Apa peragaan rukun Islam? Rukun Islam pertama, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya peragaan. Bacaannya saya membaca terdengar oleh Bapak dan Ibu. Gerangan komat kaminya terlihat oleh Bapak dan Ibu. Terdengar itu bahasa Arabnya sum'ah. Terlihat komat kaminya bahasa Arabnya riyad. Peragaan. Peragaan syahadat kita tidak sampai kepada Allah, hanya sampai yang melihat dan mendengar. Peragaan sholat kita dari gerakan dan bacaan tidak sampai kepada Allah, maka Abang mengatakan hanya sampai di atas saja. Berdiri, kaki kita tidak sampai kepada Allah, hanya sampai di atas saja. Ruku, sujud kita tidak sampai kepada Allah, hanya sampai saja. Meskipun kita sholatnya di Masjidil Haram. Kenapa? Itu peragaan bacaan. Zakat, sedekah, infak kita tidak sampai kepada Allah, yang hanya sampai yang dari Pak Budiono ngasih sedekah, zakat tidak sampai kepada Allah pemberiannya, hanya sampai pada yang menerima. Puasa tidak sampai kepada Allah, hanya sampai perut lapar dan haus. Haji, umrah tidak sampai kepada Allah, hanya sampai Mekah, Madinah, balik lagi. Itu peragaan. Pertanyaannya, amalan kita yang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan semua amalan yang lainnya, kalau sebatas peragaan baru raga, baru fisiknya ada. Kalau belum ada nyawanya, sampai enggak? Kalau nggak ada nyawanya, sampai enggak? Nyawanya itu apa? Ini nyawanya. Jadi ketika membaca syahadat mulutnya, komat kamit di dalamnya. Waktu sholat, Allahu Akbar, bacaan ada di dalamnya. Sedekah di dalamnya, puasa di dalam hatinya, puasa, umrah, haji di dalamnya. Inilah yang akan mengajarkan semua peragaan. Bapak, Ibu, raganya sampai di sini. Yang mengantarkan kita di sini, apa badan membawa ruh atau ruh membawa badan? Saya ulangi. Bapak, Ibu sampai di sini, yang membawa kita ke sini apa badan membawa ruh atau ruh membawa badan? Kenapa? Kalau ruhnya pergi, badan bisa sini kan? Saya sering kasih contoh. Nih, ini siapa nih? Kacang. Kacang yang membawa piring atau piring yang membawa kacang? Kacang yang membawa piring atau piring membawa kacang? Kalau dari kacangnya mau nggak piring bawa ke sini? Tapi kalau kacangnya ke sini bisa tanpa piring. Makanya ibadah fisik tanpa ibadah roh
Dengan zikir ilahnya tidak akan sampai, tapi dengan ibadah zikir hati walaupun tanpa raganya tetap sampai. Inilah perbedaan. Dan yang mengantarkan semua amal kita apa saja sebetulnya. Kalau belum punya ini, makanya pengusaha besar bilang, umpama ada bapak umur baru 40 tahun, baru talqin. Mulai wajib ibadah itu umur berapa? Balik ya, kita pikir 15 tahun. Ada bapak-bapak umur 40 tahun. Talqin mulai wajib ibadah umur 15, jadi selama 25 kata Abah bersyukur selama ibadah 25 tahun ibadahnya disimpan di gudang. Apa disimpan di gudang? Kenapa? Karena belum ada alat yang membawanya. Jadi semua amaliyah belum ada yang membawanya, belum ada perangkoknya, belum ada pulsanya, belum ada setrum listriknya, semua yang dilakukan hanya disimpan di gudang. Tapi ketika ditalqin, maka amal yang selama 25 tahun langsung di bawah semua. Nah, kalau seumur-umur belum ditalqin, berarti itulah yang ketika pulang, ketika meninggal, membawa amalnya sendiri. Berat. Makanya kalau bapak bawa bekal, masih mending bawa ATM. Kan kalau sifat bapak mah, yang penting asal duitnya banyak ATM-nya. Tapi kalau ibu belum mau. Semalam jangan kereta-keretong, praktis. Dari orang yang gitu, terus amalannya langsung dikirim. Makanya berangkat pulang sudah tinggal di bawah ATM, aku udah dibawa ke sono. Kalau yang belum dikirim, dibawa sendiri. Berat. Itu sabda apa? Sabda Rasulullah. Kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun wa laghw. Kullu syai'in, semua, bahasanya kullu syai'in, setiap sesuatu. Kalau setiap itu berarti semua. Semua apa saja, kalau di dalamnya tidak ada zikirnya, maka nilainya kosong, dan itu main. Contoh, di sini ada lampu, ada kipas, ada AC, ada pengeras suara, semua elektronik apapun, supaya ada manfaatnya bukan sebatas hiasan. Pertama, dicolokkan ke listrik. Semuanya dicolokkan ke listrik. Tapi setiap elektronik apapun pasti ada off dan on-nya. Meskipun nyolok di listrik, tapi kalau lagi on, nyala lampu, nyala AC, nyala kipas, nyala speaker, nyala mobil, nyala yang lainnya. Kalau tidak disambungkan ke listrik, tidak di-on-kan, itu sebatas hiasan. Punya kipas, tapi kok nggak jalan-jalan? Ada lampu, kok nggak jalan-jalan? Kalau pengen kelihatan nyalanya, ya itu apa? Nyambung ke listriknya, di-on-kan. Jadi kalau belum bisa menyambungkan ke listrik silang, belum punya on-nya, ya itu apa? Semua amalan kita apa saja sebatas nih mainan. Haji nyotok, wah rajin jamaah, sholat belum pernah tinggal jamaah belum sholat. Terlihat oleh tetangganya, teman-temannya, saksinya. Tapi kata Allah, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kamu, rupamu dan amalmu. Karena rupa dan amal itu Allah serahkan kepada Raqib dan Atid.
Allah serahkan pada saksi-saksi yang melihat dan mendengarnya. Allah walakin yanzuru ila qulubi. Allah hanya melihat hati. Kata tetangganya, kata temannya, Haji Noto rajin sholatnya, rajin jamaahnya. Tapi kata Allah, kenapa Haji Noto di dalamnya nggak nyambung listriknya, nggak nyambung onnya, jadi hanya kelihatan main. Makanya di Al-Quran itu wa ma kana sholatuhum indal baiti illa buka'an wa tasbiyah. Jangankan sholat di musola, sholat di Ka'bah, palanya jedot Ka'bah, pecah basahnya. Kalau di sini di jalannya nggak ada ini. Itu kata Al-Quran illa kecuali muka'an, sebatas siulan dan diambil sedang main. Bersyukur Bapak Ibu sudah dicolokkan ke istrinya, sudah dikontak, tapi masaknya tetap dalam kehidupan pasti ada berakhir. Ini yang akan saya sampaikan yang sangat terpenting di antaranya. Hari Rabu tanggal 28 September sekitar jam 4:30 sore, ketika saya mengantar salah satu wakil abah yang dari Merauke, kami bertiga, saya, Pak Haji Andi, sama Ustaz Mursyid menghadap abah. Salah satu yang disampaikan oleh abah yang terpenting buat kita, yang sudah nyambung, karena kita berikhwan semua udah nyambung. Kata para sahabat, manfaatkan, gunakan SIM sebaik-baiknya selagi SIM itu masih berlaku. SIM 1, surat izin mengamalkan, mengamankan, melestarikan. Talqin. Dengan talqin kita sudah mendapat SIM 1 untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan juga. Amalkan sebaik-baiknya selagi SIM itu masih berlaku. SIM 2, di samping punya SIM yang pertama, SIM 2 khusus para wakil talqin, surat izin untuk mentalqin. Manfaatkan sebaik-baiknya selagi SIM itu masih belum expired, masih berlaku. Sebab kalau SIM itu sudah tidak berlaku, maka nol kata pengusaha. Jangankan ibu bapak DG 165, DG 561, DG 789, 987, DG 1111, DG 5.000, 1.000.000, kata pengusaha, no. Sholat kita, manakib kita, khotaman kita sudah nilainya no. Kalau sudah jatuh tempo, yang bakal talqin tidak bisa untuk menggunakan talqin lagi. Kalau sudah habis masa, kapan itu? Pertanyaan, kapan itu? Pengusaha akan menjelaskan. Ketika detik ini abah pulang, ngerti pulang? Ketika detik ini abah pulang, SIM 1, SIM 2, nol. Saya langsung tak ingatan saya. Ini ilmu yang saya dengar selama 30 tahun dari saudara baru dengar kopi. Terbayang langsung 11 tahun saudara kita yang digoda. 11 tahun mereka masih merasa jadi murid. Mereka masih amalnya nyampe. Mereka dan wakil talqin masih talqin, bahkan mengangkat pembantu wakil talqin. Padahal mereka sudah. Kenapa? Yang mengangkat wakil talqin yang mendidinya sudah. Nah, bersyukur pada yang lama-lama ini orang yang hidup di masa anak yang bisa memperpanjang.
kecuali kata apa? Diperpanjang. Nah, diperpanjang. Kalau diperpanjang, baik SIM 1 atau SIM 2 berlaku. Makanya kata para sahabat, Abah sudah membuat surat wasiat sesuai dengan saran dari Syekh Ali Mas Adi Mursyid TIN As-Sandili di Surabaya, menyarankan ke Abah agar bikin surat wasiat supaya yang terjadi di Surabaya jangan terulang di sini. Abah sudah membuat surat wasiat tulisan huruf Arab bahasa Indonesia, sudah dimasukkan di berangkas, dikunci, dan kuncinya sudah dipegang kunci. Surat wasiat ini menjelaskan tentang siapa pelanjut. Ketika kita menerima pelanjut, berarti kita memperpanjang kalau kita ketemu masa itu. Bagaimana? Detik ini apa pulang? Berarti sudah nol semua, tidak berarti. Kecuali makanya kata apa? Surat wasiat ini akan dibacakan setelah Abah pulang, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Setelah disolatkan, jangan dulu dikubur sebelum dibacakan surat wasiat. Kok kenapa ya dibacakannya setelah disolatkan? Kenapa? Ada yang waktu manakib di Al-Hadid hari Sabtu malam Ahad tanggal 21 Februari 2015, masih ingat? Yang paginya di Istiqlal, malamnya di Al-Hadid. Saya gak hadir, tapi rekamannya ada. Abah menunjukkan foto. Karena paginya waktu di Istiqlal, Pak Haji Aris menunjukkan foto ke saya. Ya. Coba aja sih. Apa ini? Ini foto Abah Abbas mengimami sholat sunnah al-alam. Langsung spontan saya katakan, ini bukti sebagai penerus. Bukti penerus itu adalah yang mengimami pertama jenazah gurunya itu adalah penerus. Melepas kepergiannya dan melanjutkan. Terus manakib malam dari Al-Hadid, kata yang hadir ada rekamannya. Apa mengenal itu juga? Ada yang ingat? Ada yang hadir. Kata apa? Ini bukti penerus. Fotonya juga bisa melakukan. Jadi kenapa surat wasiat itu disampaikan setelah disolatkan? Kalaupun tidak sempat terbaca karena soal kan, lihat saja siapa menjadi imam pertama. Lihat siapa saja yang menjadi imam pertama. Itulah. Kalau saat itu kita masuk, nyambung, kata Abang, bagaimana caranya? Tambahkan namanya di tawasul. Berarti SIM 1 kita sudah diperpanjang. Kalau pakai target SIM 2-nya juga diperpanjang. Coba waktu dari Abang ke Abbas berapa lama nyambung? Pak Nasib berapa lama nyambung? Dari Abah Anom ke Abbas. Enggak langsung. Ada jeda waktu. Ada yang 1 bulan, ada yang saya aja mengakui beliau yaitu bulan Syakban, 30 Syakban. Jadi 11 bulan. 10 bulan baru nyambung secara lisan. Setelah saya baru yang di rumah Bani Nasib dia masalah deklarasi. Setelah saya baru beliau. Itu baru nyambung namanya. Berarti selama 10 bulan. No. Saya yakin ada jeda waktu. Makanya dengan ilmu yang semacam ini jangan sampai terulur. Kalau mau bisa diminta, saya pengen dengan Tuhan. Kalau bisa diminta. Tapi kalau terpaksa ketemu lagi, mudah-mudahan dengan ilmu ini yang disampaikan kepada kita jadi ngerti. Cuma perbedaannya ketika kita melihat siapa orangnya, ngerti kan maksudnya?
Banyak yang tahu Abah Al Suci mengimani Abah Al. Tahu, tapi belum ngerti kalau itu sebagai bukti. Kan begitu. Yang kedua, kita tahu, mengerti, tapi belum tentu menerima. Itu mudah-mudahan kita lebih baik duluan daripada bikin repot. Kalau masih dipanjangkan umur, beri tandanya kita masih diperlukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.